Jadi akhlak Al-Quran sehari-hari yang kita lakukan itu, ya, udah sampai 21 ayat yang kita hidupkan tiap hari. Mulai dari bangun tidur, baca doa, bersih-bersih, masuk WC, semua udah ada Al-Qur'annya. Jadi apa pun yang kita lakukan tuh itu adalah akhlak Al-Qur'an, 21 ayat. Termasuk yang berikut ini adalah bagaimana kita memelihara anak. Memelihara anak ini tiap hari kita lakukan, dan itu merupakan akhlak Al-Qur'an. Dan kita berupaya untuk menghidupkan anak itu. Makanya ayatnya satu paket. Hukuman bagi pembunuh satu jiwa manusia. Pertama ya, man ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard maka annama qatalan nasa jami'a. Kita sampai situ dulu. Nanti lanjutannya wa man ahya itu di bahasan berikutnya. Kata Allah, oleh karena itu kami telah menetapkan satu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh, kemudian dia telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di muka bumi, misalnya dia membunuh seseorang yang tidak ada sebab kisas, gitu maksudnya. Tidak ada mengkisas orang lain, tidak buat kerusakan di muka bumi. Dia bukan perampok, dia bukan pembunuh, dia bukan pezina, dia tidak layak dibunuh tapi dibunuh. Nah itu, jadi orang baik-baik maksudnya nih, mereka dibunuh, maka kata Allah, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Nah ini kita sampaikan di situ dulu. Hukuman bagi yang membunuh, kita lihat ayat berikutnya di bawah. Diingatkan oleh Allah SWT akan azab yang kekal bagi perbuatan syirik, membunuh dan berzina dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 68 ayat 69. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, itu orang bagus, kecuali dengan alasan yang benar. Dan orang yang tidak berzina disayang Allah. Siapa yang melakukan ketiga hal itu, ya, siapa yang melakukan ketiga hal itu, ya, dia misalnya berbuat syirik, kemudian dia membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia berbuat zina, maka kata Allah di ayat 69-nya, yudha'af lahul 'adzabu yaumil qiyamah, yudha'af lahul 'adzabu yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana, baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan dia kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Nah, ini jadi perbuatan yang menyebabkan seseorang dikekalkan dalam neraka jahanam, yang pertama adalah syirik, kedua adalah membunuh orang yang tak boleh dibunuh, yang ketiga adalah berzina. Tapi ayat ini ada kelanjutannya, illa man taba, kecuali dia bertobat. Nah, untuk tobat khusus perbuatan ini berbeda perlakuannya, nanti kita kaji dalam fikihnya, bagaimana tobatnya pembunuh, bagaimana tobatnya penzina, bagaimana tobatnya perbuatan syirik sebelum kematiannya dia masih sempat bertobat, ada. Karena Allah itu Maha Rahim, nanti kita kaji pada kesempatan berikutnya. Ini hanya untuk memperkuat, ayat ini kami tampilkan hanya untuk memperkuat bahwa pada prinsipnya bahwa Allah tidak suka seseorang membunuh orang lain. Nah, itu. Baik ya. Nah, apa hubungannya dengan kita yang tidak melakukannya ini? Hubungannya dengan kita tidak melakukannya artinya kalau kita sehari-hari ini tidak ada niat bunuh orang, tidak ada rencana bunuh orang, ya kan? Kemudian tidak ada terpikir nak ambil
apa nyawa orang, maka hari-hari itu kita sudah berakhlak Al-Quran. Tak berani nak bunuh, takut azab Allah, lebih baik mengalah. Inilah akhlak Al-Quran yang kita tampilkan, Pak. Jadi selama ini umur kita udah sampai 60, 65, 40, dari 30 sampai 60, tidak pernah ada niat satu pun terbetik di hati kita untuk bunuh orang lain. Berarti kita itu sudah berakhlak Al-Quran, Masya Allah, dan berpahala kita. Ya, yang selama ini tidak kita sadari, kita hanya takut pada hukuman negara, ya, takut pada KUHP, padahal yang seharusnya kita takuti azab Allah. Padahal kita itu telah melaksanakan perintah Allah. Nah, dengan belajar Ma'rifatul Quran ini, kita membaca, memahami terjemahannya, memahami maksudnya, kita belajar. Ternyata perbuatan kita selama ini tidak mau bunuh orang lain itu adalah ibadah dan akhlak mulia. Makanya kita mulia di dunia, tidak kena tangkap, tidak kena sidang, ya, mulia terus hidup kita, tidak kena benci orang, ya. Walaupun bagi seorang pembunuh dia sudah masuk penjara, ya, dihukum dalam penjara negara kita, keluar masih ada label bekas pembunuh tu. Nah itu, ya, apa namanya, tetap ada label. Kalau seseorang misalnya keluar dari penjara, hati-hati dia itu pernah bunuh orang, ada label. Dan alhamdulillah kita ni, Pak, tidak ada, ibu-ibu pun tak ada memperlakukan itu, tak ada niat akhlak Al-Quran. Inilah orang yang berakhlak Al-Quran, yang sudah menjaga nyawa orang lain, menyelamatkan kehidupan orang lain sudah berpuluh-puluh tahun. Baik, kita sambung ayat Al-Maidah 32 itu dari sebelahnya halaman berikutnya, halaman 2. Nah ini. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'ah. Ini sambungan daripada ayat Al-Maidah 32. Kata Allah, dan sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ya. Menurut, nah ini kita masukkan penjelasan tafsir Ibnu Katsir sedikit, ya, kita ambil sedikit supaya kita tidak dianggap sombong, ya, kita ambil pendapat ulama. Maksud tafsir Ibnu Katsir yang memelihara dan menghidupkan seseorang dimaknai dengan, ya, menyelamatkan nyawa, ya. Siapa nih orang yang kita selamatkan nyawanya nih, ya? Misalnya istri kita saat melahirkan, kita jaga dia, ya. Hati-hati mak, makin buah kehamilan sudah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, hati-hati. Seorang ayah ambil alih pekerjaan, ya, pekerjaan berat-berat jangan kau lakukan lagi, mak. Kalau banyak duit ambil pembantu, ini sudah bagian daripada menjaga nyawa istri kita. Sudah seakan-akan kita sudah menghidupkan manusia seluruhnya. Makin usia kehamilan 8 bulan, 9 bulan, bapak-bapak ambil pembantu, ya, untuk masak, untuk nyuci, untuk apa, membasuh rumah, biar istrinya umpamanya terjaga. Atau bagi yang tidak ngambil pembantu, dia ngambil minta tolong keluarga, minta tolong saudara, ya, minta tolong ponakan, tolong kau kawankan mausu kau kawankan maklong kau, ya, kawankan nanti tak ada upah, gitu. Ini berbagai macam teknik, ya. Nah, pada saat bapak-bapak berikhtiar seperti itu, sama juga memelihara kehidupan istri, memelihara kehidupan kita semua. Bagi seorang ibu juga saat menghamilkan, ya, menghamilkan seorang anak, menjaga kehamilannya itu, ini sudah menyelamatkan jiwa, ya, menyelamatkan jiwa, melindungi seorang yang akan lahir, ya, dari kebinasaan, ya. Enggaklah, karena ada juga yang modelnya itu karena hamilnya di luar pernikahan misalnya, lalu dia membunuh orok atau penjabang bayinya itu, kan, dibunuhnya, kan beda kan dengan mak-mak yang beriman bertakwa,
takut ya, tidak mau digugurkan, biarkan dia tetap hidup, dibelai-belai perutnya. Nah ini bagian daripada man ahyaha, bagian daripada orang yang menghidupkan orang yang menjaga kehidupan seseorang, maka dia seakan menghidupkan manusia seluruhnya. Jadi sebetulnya yang paling banyak pahalanya ini adalah emak-emak. Mungkin kalau emak-emak atau ibu-ibu yang punya anak yang banyak, ya, satu anak saja dilahirkan, masya Allah, seakan-akan ya telah menghidupkan manusia seluruhnya. Bayangkan. Jadi ibu-ibu ni paling cepat, paling mudah masuk surga, ya. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa orang yang melahirkan itu, satu kali melahirkan itu ya sama dengan jihad fisabilillah, ya. Artinya separuh badan hidup, separuh siap-siap mati, kan gitu. Kalau salah-salah sikit saat melahirkan tuh mati kita, Pak. Tembuni yang putus masuk lagi dalam rahim, mati istri kita, Pak. Ya. Nah, tembuni itu tak boleh lepas. Plasenta. Ya. Darah banyak keluar, mati seorang ibu, Pak. Nah, jadi luar biasa tuh jasa seorang ibu, dan tak kalah jasa seorang ayah. Juga makna menghidupkan menurut tafsir Al-Sa'di adalah menghidupkan, mencakup, menyelamatkan dari pembunuhan, memberi makan, ya. Ini juga udah dapat anak, istri, anak diberi makan, ini juga bagian daripada menghidupkan. Memberi makan orang yang kelaparan, menjaga anak kita jangan sampai kelaparan, merupakan bagian daripada upaya untuk memberikan kehidupan, ya. Kalau tidak diberi makan sampai seminggu akan mati. Maka ketika seorang ayah mencari nafkah untuk beri makan anaknya, sama juga dia perannya dengan ibu, ya, memberikan perlindungan dari kelaparan dan membuat kenyang, dan kenyang membuat kehidupan. Dan ini sama dengan memberi perlindungan juga dari kezaliman. Ada orang-orang jahat yang suka dengan anak kecil, ya. Diculiknya anak-anak kita, suami-suami bergerak menjaga anak-anak, ya, dibuat protek di pagar rumahnya, dipasang CCTV, ya, dan ketahuan siapa yang, atau dijaga ketat. Nah, ini termasuk perlindungan daripada perbuatan zalim, termasuk kita memelihara kehidupan, termasuk kita menghidupkan seseorang, menjaga kehidupannya, menjaga keselamatannya. Sama artinya kita menghidupkan seseorang. Ini luas sekali makna man ahya. Maka insyaallah ini pun sudah kita lakukan. Berapa anak kita sekarang ini? Dah besar anak kita ni. Ada umur 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya kan? Itu dalam perlindungan kita tuh sampai dia SMA, sampai dia menikah, lepas tanggung jawab kita. Ya. Jadi kita menjaga kehidupan seorang anak ini kan bagi perempuan tuh yang agak berat tuh, jaga dari keselamatan, menjaga dari perbuatan-perbuatan orang lain yang ingin merusaknya, ya kan? Anak perempuan paling rentan. Makanya Bapak Ibu-ibu, dalam hadis banyak disebutkan barang siapa yang merawat anak perempuan, ya kan? Anak perempuan banyak disebutkan, kadang-kadang anak perempuan ini selalu disepelekan. Dalam hadis sering disebutkan barang siapa yang memelihara anak perempuan 3 orang, itu ya, maka akan menjadi pendinding dari api neraka, anak perempuan. Karena kebanyakan anak perempuan ini disepelekan, dan di zaman jahiliyah anak perempuan sering dibunuh. Makanya diturunkan Allah hadis Rasulullah, diingatkan. Tadi ini berlaku sampai sekarang. Kalau kita punya dapat anak perempuan misalnya, ya harus tetap kita jaga. 3 anak perempuan, alhamdulillah Pak, kata Rasulullah, menjadi pendinding dari api neraka. Kalau anak perempuan itu diberi makan, dijaga keselamatannya, dididik sampai dia terjaga tubuhnya, terjaga akal pikirnya, terjaga kecerdasnya, terjaga imannya sampai dia dewasa, kemudian dilamar orang lain, lepas tanggung jawab kita, maka si bapak, si emak yang punya anak perempuan seperti ini, maka
anak perempuan itu akan bisa menjadi pendinding dari api neraka. Beruntunglah. Nah, bapak punya anak berapa? Kalau saya punya anak perempuan ada 4, yang laki-laki ada 3. Nah, insyaallah ya. Dan kita selalu berdoa. Mudah-mudahan perlindungan kita, pemberian makan kita selama ini ya, yang sudah merupakan akhlak Al-Quran, dianggap oleh Allah sebagai ibadah. Dan kita selalu berdoa dan kita pun berjihad, maka peluang-peluang ini menjadikan kita orang yang berakhlak Al-Quran, insyaallah ya. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, sedekah yang utama didahulukan orang menjadi tanggungan. Jika kami kutipkan dalam sebuah hadis, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al yadul ulya khairu min al yadus sufla. Kata Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul, ya. Dan mulailah dari orang yang jadi tanggunganmu. Jadi maksudnya gimana? Tangan di atas ya lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya memberi ya lebih baik daripada meminta. Dan dimulailah kata Rasulullah ya dari orang yang jadi tanggunganmu ya. Jadi kalau kita nak memberi ini Bapak Ibu ya, dimulai dari orang yang menjadi tanggungan kita. Siapa yang menjadi tanggungan kita? Emak ayah misalnya. Kalau emak ayah kita sudah renta, sudah tua, istri, anak. Nah, mulai dari situ dulu. Dihitung pendapatan kita per bulan berapa. Untuk emak berapa, untuk ayah berapa kalau masih ada. Kalau tidak ada lagi berarti dihitung pendapatan kita per bulan untuk kebutuhan, beli beras berapa, beli ikan, beli sayur, beli garam, beli minyak lemak, beli bayar leding, bayar listrik, beli sabun cuci, untuk nyuci, untuk nyeka, itu berapa ongkosnya 1 bulan, ya kan? Itu loh yang dibelanjakan. Kepentingan anak sekolah, bayar uang sekolah, itu loh dibelanjakan. Maka kalau kita umpamanya berpendapatan 1 bulan misalnya 3 juta atau 4 juta, kebutuhan kita misalnya 3 juta, menurut hadis ini dipahamnya jangan sedekah lo kepada orang lain, pada yang dekat-dekatnya kita. Kayak gitu ya. Kebutuhan kita misalnya 4 juta, penghasilan kita 3 juta, kita dikategorikan orang miskin sebetulnya. Tak usah sedekah sama orang lain dulu. Ya, itu maksudnya, utamakan dulu. Tapi kata Rasulullah, wa khairus shadaqati an zahri ghinan, ya. Sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Bagaimana maksud ini? Kalau pendapatan kita 10 juta, ya kan? Pendapatan kita 10 juta nih. Kebutuhan rumah tangga kita 5 juta. Nah, ini habis 5 juta di program lah. Untuk 1 bulan semuanya 5 juta. Masih ada 5 juta. Nah, ini kita tidak membutuhkan 5 juta nih. Nah, ini yang kita sedekahkan. Sisakan tabung, masukkan tabung misalnya 2 juta untuk tak terduga. Masih ada 3 juta. Nah, ini yang kita sedekahkan. Atau hanya sisa 200, 300. Nah, ini yang kita sedekahkan. Apabila sudah terpenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Di sini memberikan pemahaman pada kita, prioritaskan memberi makan anak istri kita supaya dia tidak mati kelaparan. Itu maksudnya. Inilah makna ahya, man ahyaha, ya. Diutamakan dulu anggota keluarga kita, ya. Kemudian kata Rasulullah, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang kata Rasulullah di sini merasa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Maksudnya gimana? Dia tidak mau minta-minta, ya kan? Tidak mau minta-minta dia. Tidak mau minta-minta. Dia menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Kemudian kata Rasulullah, wa may yastaghni yunihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Jadi misalnya kalau
3 juta tadi, misalnya kita bagi, atau 4 juta kita bagi kebutuhan sebulan, hitung-hitung lauknya yang sederhana, cukup alhamdulillah. Tak perlu minta tambahan, tak perlu minta, cukup. Tapi kena yang gaji misalnya 5 juta, menunya ditingkatkan. Pengen makan udang, ikan senangin, ikan macam-macam, itu cukup ya. Maka dia tak perlu minta tambahan lagi. Itu merasa cukup, maka Allah akan mencukupkan. Dia menjaga kehormatannya. Walaupun gaji umpamanya cuma 2 juta, ya kan? Tidak mau minta-minta. Siapa yang menjaga kehormatan ini, kata Allah, Allah akan menjaga kehormatannya. Jadi tangan di atas itu tadi konteksnya lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi Allah dan Rasulnya tidak senang kita jadi peminta-minta. Makanya utamakan dulu kepentingan untuk anak-anak kita, baru kita sisanya, banyak sisanya baru kita bersedekah, gitu ya. Supaya kenapa? Supaya anak kita tidak kelaparan dan tidak mati kelaparan. Baik, yang berikutnya, yang terakhir pada malam hari ini, yaitu ya, nanti kita mungkin yang perlu didiskusikan. Yang keempat, jangan membunuh anak karena takut tak mampu memberi makan. Insyaallah sudah kita lakukan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, ya kan? Ya, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, ya. Juga kepadamu. Sesungguhnya inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa besar, ya. Orang zaman dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki itu betul, Pak. Banyak anak banyak rezeki itu betul, Bu, ya. Saya merasakan banyak anak banyak rezeki itu betul. Waktu saya anak 1, anak 2, ya, saya diam di rumah dinas. Melepolah diam di rumah dinas. Kamarnya terbatas, ya. Begitu anak saya 7, saya dapat buat rumah 2 lantai untuk kamar anak. Dari mana itu Allah mengaturkan? Bisa gak dia kuliah, bisa gak dia berpakaian, ya seiring dengan ditambahnya rezeki bapaknya, juga sebenarnya dititipkan untuk anak-anak. Ini kadang-kadang sebagai seorang ayah, sebagai seorang tua itu kita harus memahami kalau kita banyak rezeki itu sebenarnya bukan untuk kita. Siapa-siapa yang dititip oleh Allah pada kita tuh anak, untuk kebutuhan dia apa? Sebenarnya rezeki anak, tapi datangnya lewat kita. Kadang-kadang orang tua ni jadi pelit. Anak dibiarkan tak sekolah, padahal rezeki anak untuk sekolah ada dititipkan di situ. Anak dibiarkan kurus kering, ya, demi nak menyimpan harta ditabung, dibelikan emas. Anaknya kurang gizi, stunting. Ini sebenarnya keliru. Tapi kalau kita minta rezeki untuk anak kita, ya Allah titipkan rezeki untuk saya dan untuk anak saya, maka penuhi ya kebutuhan dia tu, penuhi. InsyaAllah datang lagi, penuhi. Kadang-kadang kan demi untuk menjaga harta utuh, anak tak sekolah, anak tak kuliah, anak kurang gizi, tapi harta banyak, tanah banyak misalnya. Nah, ini suatu kekeliruan, ya. Sebetulnya kalau kita untuk supaya anak kita maju, ya, silakan ya, beri dia makan gizi yang cukup, harta yang ada itu jual untuk masa depan dia juga, ya, sisakanlah untuk masa depan dia sedikit. Tapi jangan sampai di masa kita menjaga dia, di masa kita diamanahkan memberi makan dengan dia, lalu kita sampai membuat dia kurus kering misalnya. Maka kata Allah di sini, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Bisa jadi juga maknanya ini memang dibunuh, ya. Dibunuh secara fisik, dicekik kan. Misalnya kasus-kasus yang muncul itu kan ada itu. Dia anak-anak minum racun karena tak mampu melawan kemiskinan.
ya na'udzubillah. Jadi udah putus asa. Di sana tidak menolong, di sini tidak menolong. Dia dalam keadaan miskin itu dia minum racun misalnya. Ini na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak usah terjadi pada diri kita. Dan perbuatan itu kata Allah adalah dosa besar. Dan yakin saja, ya, Allah akan mengatakan nahnu narzuquhum. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri kamu makan itu. Kami yang beri kamu dan anakmu makan itu. Dan jangan kamu membunuh. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Membunuh seorang anak itu merupakan dosa yang sangat besar. Nah, intinya apa? Kalau kita tak pernah bunuh orang lain, kalau kita tak pernah bunuh anak, tak pernah ada niat membunuh anak, tak pernah ada niat membuang anak, maka akhlak kita saat itu dan saat sekarang adalah akhlak Al-Quran. Tak mau aku nak bunuh anak, tak mau aku nak buang anak. Nah ini berarti kita sudah menjalankan ini sebetulnya. Terus kita istiqamah. Nanti kena uji, suatu saat kena uji. Ada orang nak manas-manaskan kita tu. Dia kau ni kalau nak nyekek, ni ingat pelajaran kita. Ya biasanya habis belajar ni kita kena uji pak. Kena uji di jalan, kena uji rebut-rebut di jalan itu. Langsung nak manas. Jangan sampai kita mukul orang. Kadang-kadang sebab tangan sikit je mati, ya. Macam contoh ada orang bunuh anak kecil itu, cuma ditaruh di dalam kamar, ya, tak ada diapa-apakan, cuma tak dimakan, mati anak kecil itu. Akhirnya kan melanggar pelindungan anak. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, marilah kita selalu bersyukur pada Allah. Kita sudah aman di usia kita sekarang ini. Tak pernah ada niat nak bunuh, tak pernah ada niat mau merencanakan pembunuhan. Alhamdulillah, akhlak Al-Quran. Bahkan kita menghidupkan anak kita, menghidupkan istri kita, menjaga makanannya, sama dengan kita menghidupkan. Dan apabila kita menghidupkan seseorang, maka sama dengan kita menghidupkan seluruh manusia. Betapa besarnya pahala kita karena dimuliakan oleh Allah. Man ahyaha faka'annama ahya'an nasa jami'an. Orang yang menghidupkan seseorang, maka Allah beri kemuliaan padanya seakan-akan menghidupkan manusia seluruhnya. Artinya dapat pahala besar kita, insya-Allah, ya. Sama kita menjaga anak-anak kita, insya-Allah pahala kita besar. Maka dalam hadis ini dikatakan, utamakan infak kamu itu, belanja kamu itu, sedekah kamu itu utamakan untuk anak-anak, istri kita dulu. Jangan kepada orang lain yang jauh-jauh. Orang tua kita dulu. Pertama orang tua kita, yang kedua anak istri kita dulu. Itu dulu yang difokuskan. Jangan sampai gara-gara nak sedekah dia kelaparan, tak boleh. Sisa aja baru boleh sedekah. Dan harus berusaha merasa cukup, ya. Menjaga kehormatan, jangan jadi peminta-minta. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, masih ada waktu. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan. Ada kritik dan saran, misalnya, silakan. Apa pelajaran kita ni bosan atau tidak menarik? Silakan Pak. Mic, pakai mic Pak. Jadi kita wajib tidak kita berpengalaman itu kalau kita mengambil anak asuh itu bukan anak kita. Nangkat ya Pak ya. Kedua, kalau anak itu malas atau mabuk minum sedangkan orang tua itu mengajar apa kita mengajar orang tua. Pertama anak angkat ya Pak ya. Kedua anak kita lah itu orang tua ngajarin secara agama, soalnya si anak itu belajar kalau itu orang-orang mabuk kan. Iya Pak. Saya jawab yang kedua dulu Pak. Insya Allah Pak, selama kita sebagai orang tuanya taat pada Allah, kita yang jaga tuh. Macam kisah dalam surah Al-Kahfi itu kan, anak ini
rumahnya dibangun oleh Haidir. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Kenapa pula kau bangun rumah buruk ni? Ini rumah anak yatim." Ya. Bapak-bapak dia dulu, datuk nenek dia dulu orang saleh, di bawahnya ni ada harta benda. Di situ Allah memberikan isyarat pada kita, Pak. Walaupun nanti ya anak-anak kita saat ini berproses menjadi manusia ya Pak ya, jadi manusia baik. Kita yang jaga ketaatan kita pada Allah, jaga salat 5 waktu kita, jaga salat sunnah kita, jaga istighfar kita. Jangan putus asa berdoa untuk anak kita, Pak. Doakan terus anak kita. Nasihat terus kita berikan, doa terus kita berikan. Insya-Allah, Pak, ya, nanti anak kita kembali menjadi orang saleh. Jangan kita putus asa. Dan jangan juga mudah menyumpah misalnya kau nak jadi apa, pakai pernah kau ni ya, tak usah. Doa tu pakai pernah kau ni, jangan Pak. Kau nak jadi apa kau ni, pakai pernah hidup kau ni, 10 kali pakai benar-benar. Jadi harus kita orang tua ni, ya Allah, baik. Saya dulu waktu masih baru-baru punya anak, ada orang Bugis ngajar saya, Pak. Orang Bugis namanya Wak Cambuk. Bapaknya Arifin tu suami Dahlia Ahmad tu korek internasional, korek nasional. Tinggal di Kampung Kapur. Kalau Wak Cambuk itu tinggal di Sungai Jawi, Kertak 1. Jadi dia pesan sama saya waktu itu, Burhan, kebetulan mertua saya itu Bugis, istri saya dulu yang meninggal itu Bugis. Kalau kau mau marah dengan anak kau Burhan, kau tempek dia punya pantatnya, tepik pantatnya, kau bilang, jadi kau dokter, jadi kau ulama, jadi kau insinyur, jangan kau pekikkan mabuk, macam-macam tu. Ya, jadi kalau mau marah, tepik pantatnya, jadi kau dokter, jadi kau insinyur, gitu. InsyaAllah Pak, berproses Pak. Doa marah boleh, tapi mulut jaga. Marah ekspresikan dalam doa. InsyaAllah Pak. Ya, sekarang memang anak kita berproses, makin berubah zaman ini, zaman medsos makin gila Pak. Tantangan kita sebagai orang tua. Anak macam, tu macam mana? Tak mampu kita tengok anak main game ni Pak. Tak mampu. WC buat ke WC, tidur buat tidur. Kadang-kadang meledak. Nah, munajat kita pada Allah, tahajud kita pada Allah. Ya Allah, tak mampu saya kan, tapi anak-anak ni Pak, saya serahkan padamu ya Allah untuk menyelamatkan anak saya ni. Kalau saya jaga tak bisa, saya kepada Allah. Pelan-pelan Pak, anak saya 7 Pak. Ada yang degil tak Pak? Pelan-pelan, ada yang berubah pelan-pelan. Dia pun dapat musibah-musibah dia tu. Allah mengubah dia tu dengan ada musibah. Yang kedua, anak angkat ya, yang pertama tadi Pak ya, jaga ya ketaatan kita Pak. Jaga ya sambil doa, jaga terus insya-Allah. Doakan terus. Yang berikutnya anak angkat, kalau yang kita angkat anak laki-laki ya, mak angkatnya ni istri kita masih tergolong masih bukan muhrim, kecuali kalau kita ngangkat anak dia kecil, pengantin baru ya, lalu anaknya nyusu dengan istri kita, anak angkat tu, itu tak batal wuduk ya Pak. Begini Pak, wajib tak memberitahu anakku, kau ini bukan anak saya, anak asuh. Boleh kasih tahu Pak. Kalau tidak bertahu macam mana? Kalau tidak beritahu salah Pak, karena anak angkat macam Nabi Muhammad bukan ada anak angkat. Lalu dikawinkan Nabi, bercerai anak angkatnya itu, Nabi yang ngawini anak itu ya. Karena anak angkat Nabi itu Haris. Maka Allah mengatakan, maka di sini mendidik kita bahwa anak angkat itu tidak ada hak waris. Kalau kita punya anak kandung kawin sama perempuan, bapak tidak boleh ngawin yang bekas istri anak kita ni Pak, tak boleh. Tapi kalau anak angkat kawin, ya kan, cerai dia, kita bapak boleh ngawin ni bini anak angkat tu Pak.
mereka memberitahu atau anak. Harus kasih tahu. Harus kasih tahu, Pak. Insyaallah. Karena dia tidak ada hak waris. Ya. Pelan-pelan lah. Nunggu dia dah dewasa, dia siap, kasih tahu. Kalau kecil jangan dulu. Nanti dia udah besar-besar, harus kita buat surat khusus, Pak. Baik. Mau tanya, Pak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mau ditanyakan Ustaz masalah anak gitu. Mana yang lebih baik anak kita disekolahkan sampai selesai gitu, ataupun kita sebagai orang tua menaruhkan harta untuk anak kita gitu. Nah itu ya Ustaz. Apa? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Jauhkan sedikit, Pak. Mic jauhkan. Gitu. Mana yang lebih Ustaz? Mana yang lebih baik untuk anak kita? Apa mana yang lebih baik anak kita itu disekolahkan sampai selesai, atau harta kita taruhkan untuk mereka itu? Oh iya. Mana yang lebih baik? Misalnya disekolahkan sampai selesai dengan harta yang ditaruh. Kalau bisa dua-duanya, Pak. Kalau bisa dua-duanya. Sekolahkan dia tinggi, harta taruhkan dia. Bisa gitu. Dengan begitu dia udah dewasa mengatur hartanya, dia pun besar, tumbuh percaya diri. Seperti itu. Tapi kalau hartanya ngepas-ngepas, bagus sekolahkan tinggi-tinggi, Pak. Sekolahkan tinggi-tinggi, karena dengan dia sekolah tinggi-tinggi, dia cerdas, dia bisa cari harta. Nah, kalau kita ini mau, udahlah, harta ya, dia tidak sekolah tinggi, nah ini biasanya harta habis, ya kan? Karena dia tidak cerdas mengendalikannya. Lebih baiknya memang dua-duanya, ya Pak ya. Taruh harta, tinggikan sekolahnya. Bagaimana caranya? Dia lebih bagus. Anak ini, tapi jangan nggak dikasih tahu dia kau punya harta nanti, jangan, biar ada nanti. Ya, biar dia sampai sekolah tinggi, S1 2 dokter, boleh kasih tahu dia. Ini ada harta, kau kendalikan nanti, ya kan? Nah, pesan. Kalau kau pun dah banyak dapat harta, karena sekolah mau udah tinggi, jangan lupa siapkan untuk ayah, wakafkan atas nama mak, nama ayah. Nah, itu lebih baik juga seperti itu, Pak. Insyaallah ini pertanyaannya bagus ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini dalam konteks kejadian sehari-hari. Yang pertama tadi anak angkat wajib kita kasih tahu karena dia tidak ada hak mawaris, tidak ada hak mawaris. Tapi beritahulah dengan cara yang bijaksana. Yang kedua, kalau kita menemukan anak kita masih belum sempurna ibadahnya, kita tingkatkan ya iman kita, ibadah kita, kita tingkatkan doa-doa kita, sedekah kita. InsyaAllah kalau kita menjaga hukum-hukum Allah, menjaga Al-Quran, menjaga hadis, dan juga menjaga ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya, Allah akan menjaga harta kita, Allah akan menjaga anak-anak kita, Pak. Gitu saja. Sekarang berproses ya. Dia nanti menemukan kedewasaannya dengan banyak masalah-masalah yang jumpai, nanti dia akan menjadi yang baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mana yang lebih baik, menyimpan harta untuk anak ataukah menyuruh dia sekolah tinggi-tinggi? Kalau saya pengennya dapat dua-dua, ya. Dua-dua. Di sekolah tinggi ada harta lebih baik. Jadi dia tidak susah lagi, Pak, menuju masa depan dia. Ini dicontohkan oleh misalnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi yang banyak hartanya, ya Pak. Sampai sekarang pun wakafnya masih gitu ya. Nah ini menjadi misalnya lagi para imam kita, Imam Malik. Imam Malik itu banyak duit, Pak. Jadi ulama banyak duit juga. Nah, mungkin duitnya ini dapat dari warisan atau dari keilmuan yang dia punya, ya itu bagus. Jadi kalau ustaz-ustaz, ulama-ulama ini duitnya udah banyak, jadi dia kerjanya mengkaji, belajar, mengajar, tidak perlu lagi ya mengkritik pemerintah, misalnya mengkritik hal-hal yang mungkar. Ya, dia banyak duit kan, ya bagus. Jadi tidak tergantung lagi dengan negara misalnya. Jadi dia berani bersuara nyaring karena dia tidak tergantung pada negara. Tapi kalau dah ulama-ulama, ustaz-ustaz umpamanya menerima gaji dari negara, tidak pernah ngomong tinggi dengan negara kan.
tidak berani membantah apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang zalim. Dan selama pemerintah masih bagus, ya kita tidak boleh juga membantah pemerintah atau negara yang bagus. Demikian. Ada lagi? Ada Pak? Masih ada waktu? Hah? Anak kita salah, dia sudah kita sekolahkan baik-baik agama, tapi tak sampai tua dia tak mau pulang kita buat dan kita tahu dia sampai dia tak mau, mana juga dosa enggak gitu? Dosa pada siapa? Ya Pak. Nabi Nuh punya anak kafir Pak, Kan'an. Sayangnya Nabi Nuh dalam cerita dalam Quran banyak. Ya Allah, dia bagian daripada kebukan, kata Allah. Jadi Allah mengingatkan kepada kita kisah Nabi Nuh itu, orang tua sudah maksimal menyekolahkan anak, membiayainya untuk jadi orang baik, mengingatkannya untuk salat, tapi anak yang tidak mau, orang tuanya lepas. Nabi Nuh contohnya. Nabi Nuh. Jangan khawatir Pak, ujian buat orang tua itu, ya terus berdoa saja. Ini Nabi Nuh, ya. Kalau Nabi Nuh, Nabi Lut nasibnya istri pula sama anaknya yang kafir, kena azab Allah, ya. Itu istri Nabi Lut, anak Nabi Lut kena azab Allah karena homoseks sama lesbi, ya. Kalau Nabi Nuh itu nyembah berhala, nyembah berhatung. Dia ngantik Nabi Nuh orang gila. Bahkan anaknya sendiri, orang terdekat tak suka. Udah diingatkan, sudah kiamat dunia, kanan sinilah masuk dalam kapal ni. Dah, aku naik di gunung. Tak ada, gunung tenggelam. Biar ya, tak apa-apa. Sudah selesai dah tugas orang tua kan Pak. Tak salah lagi Nabi Nuh. Yang penting kita tiap hari mengingatkan dan doakan, ingatkan dan doakan. Lepas Pak, jangan tak ada beban lagi kita. Sebenarnya kalau di negeri-negeri Eropa Pak, anak yang udah usia tertentu tu tak diam sama orang tua ke. Tapi kita tak, masih kan, masih dikawal, masih diapakan. Apalagi kalau anak udah kawin, tak ada tanggung jawab orang tua Pak. Perempuan tanggung jawab suami. Tapi insyaAllah selama Bapak tetap jadi orang saleh, tetap ibadah, suatu saat anak Bapak pasti balik lagi jadi orang saleh. Baik, kita cukupkan ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak-bapak, kita akhiri dengan mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.